Ya, ibu-ibu kita lanjutkan lagi, masih semangat? Masih. Yang tidak pentingnya ibu-ibu ya, pembahasan pertemuan dinten ayeuna P2K2 agak alot ya, karena ini mengenai tata kelola keuangan ya. Kita lanjutkan lagi untuk sesi ini, sesi keduanya. Langkah kedua, merencanakan utang dengan hati-hati. Kenapa coba ibu-ibu anu terang teh nah orang merencanakan utang teh kedah hati-hati? Biar gak banyak utangnya. Ya, satu utang. Terima kasih ya Bu Nolis. Berarti harus merencanakan dengan hati-hati itu karena jangan apa? Biar gak menumpuk. Oh, biar enggak utangnya menumpuk. Utang harus direncanakan ya, sebab jangan sampai terlilit dengan utang. Dengan terus ada lagi dengan apa? Rentenir. Kejar-kejar. Jangan sampai terlilit dengan rentenir ya. Intinya kalau kita mau berutang itu harus dipikirkan yang tadi dibahas, yang 5 hal ya. Tadi berarti ketika kalau kita mau berutang itu harus ingat yang 5 ini yang tadi yang sudah dibahas. Untuk lebih mendalaminya ini ya. Yang pertama, ketika kita berutang itu harus sebaiknya hanya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan ya. Atau untuk kegiatan yang produktif. Apa misalkan ini ada sebaiknya mengutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kebutuhan itu misalkan ada keluarga kita yang sakit gitu atau yang kebutuhan ya, pokoknya yang kebutuhan jangan keinginan. Dan keinginan seperti mau apa, mau beli, keinginan apa, mau beli baju, apalagi mau beli mobil, mau beli motor, mau beli ya bukan keinginan ya, keinginan mau jalan-jalan itu. Atau untuk kegiatan yang produktif. Apa produktif itu? Untuk modal usaha seperti tadi yang sudah dibahas, boleh pinjam untuk modal usaha. Yang kedua prinsipnya kalau kita berutang itu jangan dulu berutang kalau masih ada tabungan ya. Lihat kita ada tabungan enggak. Kalau ada tabungan dulu, jangan sampai mengutang ya. Apalagi misalkan di rumah itu ada aset, ya. Jadi jangan dulu mengutang kalau ada tabungan atau ada aset. Contohnya apa? Misalkan di rumah itu punya motor 2, yang satu masuk dipakai, yang satu lagi jarang dipakai, tapi kita ada kebutuhan yang memepet itu ya, kebutuhan yang sangat memepet. Jadi jual dulu aset kalau tidak ada tabungan, karena motor yang satu lagi kurang manfaatnya di rumah wae. Yang ketiga prinsipnya kalau mau mengutang itu sesuaikan jumlah pinjaman dengan penghasilan kemampuan. Selanjutnya kalau kita mau pinjam itu harus ingat ya, bandingkan tempat-tempat meminjam. Jadi jangan misalkan ini ada pinjaman, di sini ada pinjaman, di sini. Cari sumber dari mana saja pinjaman. Ulah beda ieu merek ieu langsung ka dieu bungana badag gitu. Jangan sampai begitu ya. Cari dulu mana yang lebih kecil bunganya gitu, dan sesuaikan waktu untuk bayarannya itu ya. Sekarang ya ke latihan karena tadi sudah dibikin kelompok sudah dibikin kelompok 4 kelompok ya, 4 kelompok. Sekarang soalnya juga ada 4, lihat di buku itu, buku pintarnya. Jadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Sekarang saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti sesudah itu dibacakan oleh misalkan nomor 1 oleh kelompok 1, nomor 2 oleh kelompok 2, nomor 3 oleh kelompok 3, nomor 4 oleh kelompok 4. Bahas bersama-sama hasil dari kelompoknya, kita bahas lagi bersama-sama ya. Silakan. Iya. Ibu Lili datang ke Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang
namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Ya, itu ya. Coba kelompok 2 baca silahkan. Coba kelompok 3 silahkan baca. Sekarang kelompok 4 coba bacakan. Ya. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam sebesar 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Ya. Coba sekarang sudah didiskusikan untuk jawabannya. Kendalanya udah? Udah. Coba sekarang lihat nomor 1 ya. Ini ada Ibu Lili datang ke bank ya. Banknya Bank Perkreditan Rakyat. Beroperasi di desanya ya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan ya. Sebesar berapa? 50.000 ya. Ditambah dengan bunganya RP 10.000 per bulan. Selain itu harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Jadi Bu Lili bisa tidak pinjam di sana? Tidak bisa karena Bu Lili tidak punya sertifikat tanah dan tidak punya motor. Ya, nomor 2, Ibu Lili tadi bertanya pada koperasi simpan pinjam di desanya. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengambil sebesar tadi 45.000 selama 12 bulan. Itu ya. Tapi nomor 2 juga Bu Lili tidak bisa pinjam karena Bu Lili itu bukan anggota koperasi. Terus nomor 3, kalau nomor 3 bisa karena kebaikan siapa? Tetangganya boleh ya pinjam. Yang keempat, Ibu Lili juga bisa pinjam tadi ya, Bu Arti bisa pinjam karena Bu Lili itu masih anggota apa? Arisan, anggota arisan ya. Anggota arisan bisa, tapi biasanya kalau pinjam di arisan itu setengah dari tabungan. Tapi ini kebaikan hati, Bu Lili bisa pinjam 500.000. Coba bagaimana cara menghitungnya nomor 1? Ya. 50.000. Ya. Ditambah Lama pengembaliannya berapa bulan? 10 bulan. Lama pengembaliannya 10 bulan. Total pembayarannya 50.000 plus 10.000 dikali 10 bulan. Berarti besarnya berapa? 60.000 kali 10 bulan berapa? Sama dengan 600.000. 600.000 ya. Yang pertama itu berarti 600.000 ya. 600.000 lihat ya. Kata Bu Lili 600.000. RP 600.000. Yang kedua bisa pinjam cina ini. Ya, bisa pinjam berapa? Tapi syaratnya harus menjadi anggota koperasi. Lama pembayarannya berapa? 12 bulan. Ini mah lebih lama, 12 bulan. Dari 12 bulan itu total pembayarannya per bulannya 45.000 kali berapa? Tadi 12 bulan kali lama pembayaran berarti 45.000 dikali 12 berapa?
540. RP 540.000 ya. Nomor 3-nya, Ibu Lili itu nanya lagi ke tetangganya. Baik hati, boleh kata tetangganya aja pinjam. Uangnya berapa? 500, pinjamnya, kalau bayarnya harus berapa? 400 berapa? 450.000 per bulan. Jadi lama pembayarannya berapa? 20 hari. Total pembayarannya biaya di awal plus total cicilan RP 50.000 ditambah 30.000 kali 20 hari. Jadi 650 hari. 650 hari. 6.000 RP. Nomor 4-nya terakhir, Bu Lili bisa pinjam di arisan. Di arisan itu tidak ada ini waktunya, yang penting bayarnya 550.000. Kalau dilihat-lihat ini paling kecil di mana pinjam Bu Lili? Bisa pinjam di mana paling kecil? Pinjaman di mana? Nomor 2. Pinjaman nomor Koperasi. Nomor 2 koperasi. Ini berarti 540.000. Tapi di koperasi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Tadi harus menjadi anggota koperasi. Tetap Bu Lili tidak bisa pinjam. Bisa pinjam juga di mana? Di arisan, karena di arisan tidak ada syaratnya. Kalau pinjam dari kebaikan tetangga besar ya. Bunganya besar. Kalau di tetangga itu menjadi 650.000, walaupun baik tapi besar ya. Itu Ibu mengerti, Bu? Mengerti. Jadi kalau kita mau pinjam itu harus apa? Harus cari-cari dulu ya, cari dulu mana bunganya yang lebih kecil. Terus ini ya, yang tadi ya, cari dulu bunganya yang kecil, terus pembayarannya harus sesuai dengan penghasilan kita, pendapatan kita. Begitu polanya. Jadi pola pembayaran dan jumlah pendapatan ya. Pola pembayarannya kapan, jumlah pendapatan kita kapan, berapa. Itu jangan sampai meminjam lebih besar daripada penghasilan kita atau pendapatan kita ya. Kalau begitu nanti bisa-bisa kita tutup lubang, gali lubang, untung-untung tutup lubang, gali lubang. Jangan sampai lebih lama lebih numpuk utangnya. Banyak. Bisa-bisa jeung rumah habis itunya. Itu ya. Sudah semuanya dikerjakan? Ya, udah. Nanti kita tempel di sini ya. Supaya kelihatan. Jadi ibu-ibu semuanya harus ingat, kalau kita mau pinjam ini harus ingat yang 5 perkara ini ya. Iya. Kenapa ini Ibu Lili mau pinjam? Karena Ibu Lili ini sangat karena tadi kan sudah lihat di film, Bu Lili ini mau pinjam teh karena anaknya sakit, anaknya sakit, ini terdesak ya. Anaknya sakit. Dan Bu Lili ini berani meminjam karena Bu Lili ini sebentar lagi suaminya Pak Ruhli ini mendapat kerja borongan, dan Bu Lilinya bisa membantu kerja karena usung panen, bisa menghasilkan begitu ya. Iya. Sekian ya.